Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pengampu pada mata kuliah ini, Bapak dosen Dr. Insinyur Muhammad Jibril Tajibu SMSI, serta teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan saya Sharon Regina dengan NIM ANEL 1123157 dari kelas Ekonometrika A akan menjelaskan materi mengenai analisis ekonometrika. Baiklah, yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu ekonometrika dan ruang lingkupnya, serta beberapa analisis yang digunakan dalam ekonometrika. Yang pertama, ekonometrika itu adalah ilmu yang menjembatani teori ekonomi dengan data-data empiris dengan menggunakan pendekatan atau metode-metode statistika dan matematika untuk menganalisis data ekonomi yang tujuannya untuk menguji teori, mengestimasikan hubungan, kemudian meramalkan kejadian di masa depan. Nah, ekonometrika ini juga sering digunakan dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti bidang keuangan, pemasaran, ekonomi pembangunan ataupun bidang ekonomi yang relevan lainnya. Adapun metodologi dalam ekonometrika itu ada tujuh. Yang pertama, perumusan teori atau hipotesis. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika. Keempat, estimasi model. Kelima, pengujian hipotesis. Keenam, interpretasi hasil. Ketujuh, evaluasi model. Di sini kami menganalisis ekonometrika dengan menggunakan software atau perangkat analisis yakni RStudio yang tampilannya seperti berikut. Ini adalah fitur dari RStudio, yaitu ada console, environment, history package, history panel, package, dan lain-lain. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan alat analisis RStudio. Adapun analisis yang akan saya lakukan ada beberapa, yakni ada analisis regresi, analisis time series, dan analisis data panel. Yang pertama adalah analisis regresi, di mana analisis regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen atau Y dengan satu atau lebih dari variabel atau lebih variabel independen. Jadi melihat bagaimana hubungan antara X dan Y, mengidentifikasi hubungan. Yang tujuannya itu adalah untuk memahami bagaimana nilai variabel Y ini berubah ketika salah satu variabel X itu berubah dan juga memprediksikan nilai variabel Y berdasarkan nilai-nilai variabel X. Ini persamaan umum dari regresi, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus error. Di mana Y ini adalah variabel independen, X adalah variabel dependen, maaf, Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, dan beta 0 adalah konstan atau intercept, B1 adalah koefisien regresi, dan error, dan E sama dengan error term. Ini adalah jenis-jenis regresi, ada regresi linear berganda, regresi linear sederhana, regresi non-linear, dan regresi logistik. Adapun beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi ada asumsi linearitas, independensi residual, homoskedastisitas, normalitas residual, dan tidak ada multikolenialitas. Langsung saja, di sini ada soal dan data. Datanya itu adalah data konsumsi, pendapatan, dan pendidikan. Soalnya, dengan menggunakan data tersebut, membuat informasi tentang konsumsi dan jawab pertanyaan, apakah pendapatan dan pendidikan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, di sini pendapatan dan pendidikan itu sebagai variabel X, dan Y-nya itu adalah konsumsi. Dan konsumsinya itu adalah Y. Jadi, di sini saya akan mencoba menyelesaikannya dengan perangkat RStudio. Jadi, sudah saya buat untuk analisisnya. Di sini pertama saya tuliskan judulnya, analisis regresi, kemudian ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dan pendidikan terhadap tingkat konsumsi. Di sini landasan teorinya, landasan teori satu itu konsumsi, landasan teori dua itu pendapatan, landasan teori tiga pendidikan, dan landasan teori mengenai analisis regresi linear berganda. Karena pada soal tersebut ada dua variabel X, maka saya menggunakan regresi linear berganda. Konsumsi sama dengan konsumsi sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan plus beta 2 pendidikan plus error. Nah, di sini metode analisisnya yakni yang pertama kita akan mengimpor data dengan regresi linear berganda, dengan metode regresi linear berganda. Pertama itu saya akan mengklik di bagian environment sini, klik ya, dan import database, nanti from Excel. Nah, di sini saya sudah kasih masuk datanya dari Excel. Nah, kemudian ini bisa di codingannya itu seperti ini, harus dulu install library read Excel, di run seperti ini. Nah, ini juga selanjutnya adalah estimasi model. Nah, di sini karena kita menggunakan regresi, maka untuk membangun modelnya itu pakai LM, pakai LM. Kemudian sudah seperti ini dan juga summary. Summary ini adalah untuk meringkas atau mengeluarkan hasilnya, hasil analisisnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil analisnya itu seperti ini. Uh, ini hasil analisisnya. Di sini terlihat bahwa uh, interceptnya itu adalah 150-300. Dan di sini ada pernyataan estimate, yang dimana ini maksudnya adalah jika pendapatan naik satu, maka satuan konsumsi itu diperkirakan akan naik sebesar 0,6438 satuan. Nah, selanjutnya jika pendidikan itu naik,
satu satuan, maka konsumsi diperkirakan akan naik sebesar 60.050 satuan. Kemudian di sini ada nilai P value-nya. Di sini nilai P value-nya sama dengan eh, kemudian nilai R square. R square ini 0,9961, yang artinya 99%. Ini artinya bahwa persenan variasi dalam konsumsi ini dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dan pendidikan. Dan di sini juga ada nilai F statisnya, itu F statisnya sama dengan 253,4, dan dan ini F statisnya itu menunjukkan bahwa kombinasi antara pendapatan dan pendidikan itu berpengaruh terhadap konsumsi. Ya, ini untuk P value-nya saya ulangi, mohon maaf. Ini P value-nya untuk pendapatan itu nilai P value-nya adalah 0,0393, yang dimana ini kurang dari 5%, yang artinya pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap konsumsi. Kemudian di sini untuk pendidikan nilai P value-nya sama dengan 0,40, yang dimana itu lebih dari 5%, yang dimana itu artinya pendidikan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi. Nah, seperti itu mungkin interpretasinya. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik itu dia pakai residual, kemudian dia Shapiro test stress kodinya seperti ini, dan hasilnya itu akan muncul seperti ini. Shapiro White Normality Test. Nah, hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu p-value-nya, p-value-nya 0,3785. Ini lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Yaitu tidak ada masalah pada asumsi normalitas. Selanjutnya, uji multikolinialitas, yang dimana itu nilai 14 untuk pendapatan dan pendidikan. Yang dimana itu lebih besar dari 10. Artinya pendapatan dan pendidikan itu memiliki hubungan yang kuat, sehingga sehingga eh, sehingga dia eh, mohon maaf, ini nilainya lebih besar dari 10. Itu menentang ini. Yang menentang ini artinya dia mungkin ada kecenderungan atau ada masalah dari multikolonialitas berdasarkan variabel ini. Kalau uji heterogeneous kedastis itu nilainya 0,9378 atau sekitar 93%, yang dimana ini lebih besar dari 5%, menunjukkan bahwa tidak ada terdapat masalah heterosklerasi yang serius. Kemudian ini ada uji autokorelasi. Nah, ini nilainya sama dengan nilai nilai sebesar 74%, p-value-nya sama dengan 0,11. Ini yang lebih dari 5%, artinya dia tidak signifikan secara statistik, atau tidak ditemukan masalah autokorelasi yang serius. Selanjutnya itu ada eh, ini untuk saya memvisualisasikan modelnya, kemudian saya memvisualisasikan modelnya seperti ini, menggambar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada plot konsumsi dan pendapatan seperti ini. Jadi akan muncul gambar seperti ini. Dan yang terakhir ada interpretasi analisis, yang tadi sudah saya katakan, ini ada hasilnya tadi, mana itu pendapatan naik satu, maka konsumsi akan naik sebesar 0,68%. Dan juga ini ada nilai PPM dari masing-masing, di mana itu menunjukkan bahwa pendapatan itu signifikan, sementara pendidikan tidak signifikan. Mungkin untuk analisis regresi, di mana kesimpulannya model regresi yang digunakan ini baik dan dapat menjelaskan variasi konsumsi karena memiliki R-square yang tinggi tadi, yaitu 99%, hingga 99%, dan pendapatan terbukti signifikan mempengaruhi konsumsi, sedangkan pendidikan belum menunjukkan pengaruh yang berarti. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian untuk analisis regresi. Baik, selanjutnya adalah analisis time series, di mana time series ini adalah sekumpulan data atau sekumpulan observasi yang kemudian direkam atau diukur secara berurutan dalam interval waktu tertentu, misalnya tahunan, harian, mingguan, dan interval waktu lainnya. Di mana ini penting untuk memprediksi masa depan, memahami polanya, dan juga mendeteksi anomali, dan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan di masa depan. Adapun komponen dari time series itu ada sekitar 4. Yang pertama ada tren, itu pola jangka panjang. Kemudian ada seasonal atau pola berurutan secara periodik yang dimana ini hanya terjadi pada waktu atau tertentu. Kemudian ada cyclical, ada fluktuasi jangka panjang, dan juga ada random, yaitu perubahan yang tak terduga. Misalnya ada bencana atau krisis dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah stasioner, yang dimana time series itu harus stasioner agar dapat dianalisis secara valid. Dimana ciri-ciri stasioner itu adalah rata-rata konstan, variasi konstan, dan autocovariant ini tergantung lag. Cara transformasinya itu melalui differencing, dan juga log transformasi, dan juga uji stasionaritas.
Di sini telah ada contoh soal time series yang dimana ini adalah inflasi tahun 1995 sampai 2036. Nah, soalnya itu adalah analisis dari time series ini dan analisis bagaimana pola pergerakan inflasi tahun Indonesia tahun 2010 sampai 2036 dan bagaimana peramalan inflasi untuk 3 tahun ke depan menggunakan model ARIMA. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menganalisis data tersebut di RStudio. Sama seperti yang sebelumnya, saya juga pertama-tama itu mengimpor datanya di sini di database from Excel. Karena data yang saya pakai adalah from Excel, kemudian diimpor. Nah, di sini juga saya memuat judulnya dan juga memasukkan latar belakangnya, memasukkan rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya, dan landasan teori yang saya gunakan. Di sini ada teori time series, teori model ARIMA, dan juga ini ada deskripsi metode. Ini adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam uji ini, yaitu cek stasioner data dengan ADF test, melakukan differencing jika terdapat data yang tidak stasioner, kemudian membangun model ARIMA, mengevaluasi residual dan akurasi model. Kemudian yang terakhir membuat forecasting atau memprediksi. Nah, yang pertama itu saya mengimpor data. Sini saya mengimpor data dari database from Excel. From Excel sudah saya impor. Nah, ini dari sini datanya. Jadi saya mencek struktur data dan mengkonversi ke time series ini TS. TS ini data, memanggil datanya. Seperti ini. Kemudian visualisasi. Ini visualisasinya saya menggunakan library ggplot dan forecast. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Grafik yang menggambarkan inflasinya. Kemudian ada saya melakukan ACF dan ACF. Yang dimana ACF ini adalah correlation function dan ACF ini partial correlation function. Yang dimana di sini menunjukkan korelasi yang signifikan hingga leg 9, sehingga dan seterusnya itu agak memudar. Untuk itu eh, untuk PACF-nya itu dia signifikan hanya di leg 1. Ini menandakan bahwa data itu mengarah ke model AR1 dan memang datanya belum stasioner. Kemudian selanjutnya adalah ADFS, yang dimana ADFS ini untuk mengecek, mana ini digunakan untuk mengecek apakah satu data tadi itu stasioner atau tidak. Nah, di sini seperti ini, library test series, ADF, inflasi, jalan nanti akan muncul seperti ini, augmented liquid test, ada 0,7891, yang artinya uh, rata-rata dan variasi inflasi itu berubah sepanjang waktu sehingga tidak cocok langsung dipakai untuk ARIMA tanpa differencing dulu. Jadi dia perlu di differencing. Nah, ini kita disingkat seperti ini, sudah inflasi difference, nanti akan muncul model seperti ini. Selanjutnya kita akan membangun model ARIMA. Jadi modelnya itu auto ARIMA, menggunakan auto ARIMA dan memanggil dataset-nya. Ini terus saya summary model ARIMA-nya dan akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, di sini sigma, sigma varian errornya adalah 0,25. Ini menunjukkan bahwa seberapa besar variasi dari error model. Kemudian di sini ada IC, ada IC, AICC, BIC. Ini digunakan untuk membangun model semakin kecil, maka semakin baik modelnya. Kemudian ada mean error. Di sini mean errornya ada 0,86. Kemudian ada RMSE, ada ini seterusnya sampai ke MAPE. Nah, ini nilainya cukup sangat tinggi di 103%, menunjukkan bahwa prediksi modelnya itu kurang presisi seperti itu. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya setelah kita membangun model ARIMA adalah dan hasilnya sudah muncul seperti ini adalah mengecek residual. Ini mengecek residual yang mana eh, di sini di sini eh, box test 0,7552 yang artinya kita korelasi pada residual. Tidak ada eh, tidak ada pola yang berautokorelasi.
Kemudian ada ini histogramnya. Di sini terlihat bahwa residualnya itu terdistribusi cukup normal dari bentuk kurva ini. Eh, iya, terlihat dari bentuk kurva ini. Normal di situ. Iya, seperti ini. Nanti akan muncul. Ini histogramnya juga terdistribusi normal. Selanjutnya, normalkan atau forecasting 3 tahun ke depannya. Yaitu pakai model forecast, model ARIMA seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti setelah kita run akan muncul ini H sama dengan 3, ini kita memprediksi 3 tahun ke depan. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul mode forecast seperti ini dan evaluasi akurasi model. Ini sudah saya lakukan di awal tadi juga. Ya, jadi langkah-langkah yang walaupun memang secara secara data memang data ini belum stasioner dan mungkin pemilihan modelnya belum sesuai, tapi atau deskripsi metode yang perlu dipahami adalah kita perlu mengimpor data, mengecek strukturnya dan konversi ke time series, kemudian visualisasi data time series awalnya, membuat plot awal, kemudian ACF dan VACF-nya, kemudian ini perlu yaitu menguji stasionaritas dengan ADF test. Ini mengecek apakah data kita stasioner atau tidak. Nah, jika ditemukan tidak stasioner seperti tadi, maka perlu dilakukan differencing. Setelah itu kita membangun model arimanya seperti ini, mengecek residual, dan apakah residual terdistribusi normal. Kemudian itu ini juga terlihat di normal ggplot. Dan ini untuk menjawab pertanyaan adalah forecasting 3 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, untuk analisis time series menggunakan ARIMA, eh, kita akan mencobanya dengan data yang lebih baik sehingga modelnya bisa presisi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah analisis data panel. Yang dimana data panel ini adalah data yang menggabungkan dimensi waktu atau data time series dan data individual atau cross section. Jadi dia adalah gabungan antara data time series dan data cross section, sehingga mengamati objek yang sama dalam beberapa periode waktu. Nah, misalnya itu data tentang pendapatan 10 rumah tangga selama interval waktu 5 tahun. Nah, keunggulannya adalah untuk memperhitungkan karakteristik unik dari tiap unit dan juga lebih banyak informasi yang lebih efisien dan dapat mendeteksi dinamika perubahan waktu. Model utamanya itu ada pooled OLS, yang ini tidak mempertimbangkan perbedaan antara individu dan waktu. Kemudian ada fixed effect, mengontrol variabel yang tidak diamati, tapi tetap antar individu. Kemudian ada random effect, dan juga asumsi perbedaan individu bersifat acak, dengan asumsi bahwa perbedaan individu itu bersifat acak. Nah, dia sama seperti uji regresi. Kalau uji regresi tadi ada uji asumsi klasik. Nah, untuk data panel ini dia juga punya uji sendiri, yaitu ada uji Hausman, yang dimana uji Hausman ini memilih metode yang lebih baik antara fixed effect atau random effect. Kemudian ada uji Lagrange multiplier dan juga ada uji Chow. Langsung saja, di sini di soal ini ada data, sini ada data panel. Sini ada data panel. Di sini ada data panel selama dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian pertanyaannya adalah analisis data panel berikut dan sehingga dapat menjawab dan jawablah pertanyaan apakah pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita provinsi, dan juga model data panel manakah yang paling sesuai, dan apakah model pooled OSE, fixed effect dan atau random effect. Jadi saya akan coba selesaikannya menggunakan R Studio. Setelah sama seperti yang sebelumnya, di sini saya menulis dulu judul, latar belakang, rumusan masalah, dan juga landasan teori. Di sini landasan teori yang saya gunakan adalah teori pertumbuhan, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Rumusan masalahnya adalah apakah pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB, di mana Y-nya itu adalah PDRB, X-nya adalah pengeluaran pemerintah dan investasi. Dan juga kita diminta menentukan model data panel yang paling sesuai, apakah pooled OLS, fixed effect, atau random effect. Nah, di sini sebelumnya pertama-tama seperti biasa saya akan mengimpor database dari file Excel yang sudah ada, yang sudah saya simpan sebelumnya di sini browse, tapi di sini saya tidak impor lagi karena sudah saya masukkan. Kemudian itu saya perlu menginstal beberapa package ini, library PLM, readXLS, dan LMTest, dan juga CAR. Nah, di sini langkah-langkahnya itu tahapan uji analisisnya seperti itu. Namun sebelum itu, metode yang saya gunakan itu adalah ini, metode kuantitatif menggunakan regresi panel, yang dimana model tadi kita akan menguji model yang paling baik antara ketiga model, dan juga ada uji model, yaitu uji Chow dan uji Hausman.
Yang pertama untuk tahap analisis datanya adalah persiapan dan impor data, mengimpor dari file Excel. Di sini seperti tadi saya tunjukkan. Di sini nanti modelnya akan seperti ini. Kita perlu menginstal Red Excel, data panel, kemudian nanti ada path yang harus dimasukkan, kemudian kita mengkonversi ke data panel. Saya coba run. Nah, nanti dia akan terbuka data yang sudah saya impor sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini juga konversi ke data panel. Nah, setelah itu saya melihat struktur data. Ini struktur data. Ini STR, data panel. Ini path-nya ke data yang sudah tadi. Ini, seperti ini. Nah, selanjutnya itu saya meringkas hasil analisis. Di sini saya menganalisis, di sini summary data panel. Nah, di sini nanti terlihat nanti terlihat nilai minimal dan maksimal, median dan juga median dari setiap variabel dari PDRB, pengelolaan pemerintah dan juga investasi. Di sini di sini terlihat bahwa datanya itu terlihat terdistribusi cukup merata dan tidak terlalu ekstrim. Mana variabel ini juga memiliki rentan yang cukup masuk akal dan tidak terlalu lebar. Kemudian selanjutnya itu setelah meringkas hasil analisis, saya mengestimasikan model. Di sini ada pertama ada pooled OLS, model pooled OLSL, kemudian ada fixed effect model (FEM), dan juga ada random effect model. Baiklah, di sini sudah saya masukkan modelnya seperti ini, PLM, dan ini harus data panel ini harus merujuk ke data tadi. Jadi kayak seperti ini, data panel. Nah, di run, ya hasilnya akan keluar seperti ini. Yang juga berlaku untuk yang lain-lainnya. Jadi modelnya nanti seperti ini codingannya. Dan interpretasinya adalah model ini mengasumsikan bahwa semua provinsi itu identik, tidak ada efek khusus antara provinsi maupun waktu, gitu. Kemudian di sini R-square, di sini R-square dari model ini itu 95,7%. Artinya model ini menjelaskan sekitar 95,7% variasi PDRB yang tergolong ini cukup tinggi. Kemudian F statisnya itu 307,6, yang artinya ini paling tidak salah satu variabel independen itu berpengaruh ke PDRB. Selanjutnya adalah model fixed random effect. Nah, fixed random effect ini di sini terlihat bahwa R-square-nya itu 82%, 82,9%, yang dimana itu sekitar 82% variasi PDRB itu dijelaskan oleh variabel investasi dan pengeluaran setelah memperhitungkan perbedaan antar provinsi. Kemudian ini R square-nya ada 0,77. Itu selanjutnya jadi di sini kayak bisa terlihat bahwa model fixed effect ini lebih unggul dibanding tadi pooled effect karena dia mempertimbangkan perbedaan antar provinsi. Jadi R-square-nya itu seperti ini sudah mempertimbangkan perbedaan antar provinsi. Kemudian itu ada random effect model. R-square-nya itu 82 dan ini 81,596. Kemudian nah ini artinya itu tadi 82% variasi PDRB itu dijelaskan seperti ini. Selanjutnya adalah setelah kita mengestimasikan estimasi model pooled OLS, fixed effect model, dan random effect model, itu selanjutnya adalah uji pemilihan model. Nah, uji pemilihan model ini yang pertama itu ada tadi uji Chow. Nah, uji Chow ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan karakteristik tiap antar unit, antar provinsi yang berpengaruh signifikan terhadap model. Nah, ini memutuskan apakah fixed effect itu lebih baik fixed effect model itu lebih baik daripada pooled OLS. Nah, itu modelnya seperti ini, PFS model FM. Jadi model FM dimasukkan dan model pooled nanti hasilnya keluar seperti ini. F test for individual effect. Nah, hasilnya itu nilai P value-nya itu seini 0,00 ini sangat kecil di bawah, artinya dia di bawah jauh dari 5%. Maka ada perbedaan karakteristik signifikan antar provinsi yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel. Maka model fix itu lebih tepat digunakan. Berdasarkan uji ini dapat kita lihat bahwa model fix itu lebih tepat digunakan daripada pooled OLS. Selanjutnya itu ini dari ini. Kemudian selanjutnya itu ada uji Hausman. Nah, uji Hausman ini untuk memilih antara fixed effect dan random effect dalam analisis panel. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Di sini
dapat kita interpretasikan bahwa fixed effect ini lebih tepat digunakan dibandingkan dari random effect. Jadi fixed effect itu lebih baik menunjukkan bahwa korelasi antara provinsi dengan variabel bebas pemerintah. Seperti itu. Nah, di sini oleh karena itu model random effect ini menjadi tidak konsisten dan tidak boleh digunakan untuk interpretasi berdasarkan uji Hausman ini. Selanjutnya itu ada setelah kita menguji uji pemilihan model, uji Chow dan uji Hausman, kita ada uji asumsi klasik. Sini uji multikolonialitas, ini nilainya 6. Ini tidak terdapat multikolonialitas karena nilainya lebih kecil dari 10. Ini uji heteroskedastis, ini nilainya cukup besar. Kemudian autokorelasi. Kemudian ada visualisasi data panel. Di sini visualisasi data panel untuk melihat tren PDRB per kapita. Nanti seperti ini tampilannya. Ada X, di sumber X ada tahun, PDRB per kapita, dan ada ini warna untuk setiap plot dot untuk provinsinya. Aceh, kemudian ini Sumut, Banten, Jawa Sulsel, ini Jawa Timur, dan ini Bali. Nah, kemudian ini saya memvisualisasikan lagi model plot nilai aktual dan juga prediksi pool OLS. Nanti itu seperti ini. Ini OLS dan ini ada Y estimate-nya, nilai prediksinya. Kemudian itu ada visualisasi hasil uji model, p-value seperti ini. Di sini ada Chow test, Hausman test, Lagrange multiplier. Nah, ini ada interpretasi hasilnya. Saya kemudian letakkan di bawah, yang dimana grafik PDRB di atas itu, grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan PDRB per kapita umumnya meningkat dari tahun ke tahun. Seperti itu. Jadi kayak ada trennya lumayan meningkat seperti ini tahun ke tahun. Selanjutnya itu ada hasil model. Nah, tadi model OLS itu menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah itu berpengaruh positif terhadap PDRB, tapi dia tidak mempertimbangkan perbedaan antar provinsi sehingga itu kurang akurat walaupun kayak tadi R-score-nya itu lumayan tinggi. Nah, kemudian model fixed effect itu mempertimbangkan karakteristik masing-masing provinsi dan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Nah, model ini lebih cocok dan lebih stabil. Nah, ini tadi sudah kita uji melalui uji Chow untuk memilih apakah FEM lebih baik dari pool seperti itu. Selanjutnya itu model random effect ini juga menunjukkan hasil positif, tapi dia kurang cocok karena tidak mempertimbangkan adanya korelasi antara karakteristik daerah dan variabel bebas. Nah, di sini sudah ada uji Hausman. Ini uji Hausman juga, menurut uji Hausman itu FEM itu lebih baik daripada REM, tapi REM seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi ini tadi hasil uji modelnya. Fixed effect lebih baik daripada OLS, fixed effect lebih baik daripada random effect. Nah, ini tadi uji Lagrange multiplier menunjukkan bahwa random effect lebih baik dari pool effect, tapi tetap kalah dibandingkan fixed effect. Ini. Nah, jadi untuk menjawab rumusan masalahnya, artinya pertama, kita akan menjawab rumusan masalah pertama, pengeluaran pemerintah dan investasi itu berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB per kapita. Terjawab. Kemudian kedua, model yang paling sesuai adalah fixed effect karena mempertimbangkan perbedaan antar provinsi dan didukung oleh semua uji statistik, yaitu uji-uji tadi. Kesimpulannya, karakteristik antar provinsi berbeda sehingga perlu model yang menangkap perbedaan itu. Pengeluaran pemerintah dan investasi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Model fixed effect adalah pilihan tepat atau model paling tepat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Baik, mungkin saya rangkum sekali lagi bahwa dalam data panel itu tahapan analisis yang saya gunakan persiapan dan import data, konversi ke data panel, kemudian struktur data. Kemudian ada estimasi model. Di sini ada estimasi untuk pool OLS, fixed effect model dan random effect model. Selanjutnya itu ada uji pemilihan model. Ada uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow untuk memilih apakah FEM lebih baik daripada pool, dan uji Hausman untuk melihat apakah FEM lebih tepat, mana yang lebih tepat FEM atau REM. Kemudian ada uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, heteroskedasis dan autokorelasi. Ini visualisasi. Dan yang terakhir itu adalah interpretasi. Demikian untuk analisis data panel. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi mempraktikkan analisis ekonometrika, dapat kita simpulkan bahwa ekonometrika ini adalah ilmu yang sangat penting untuk yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis fenomena ekonomi secara kuantitatif. Dalam praktiknya, ekonometrika ini memungkinkan kita untuk membuat model yang kemudian dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dan juga mengukur kekuatan pengaruh suatu kebijakan serta mengambil keputusan berbasis data bukan berdasarkan asumsi semata. Dari berbagai jenis analisis yang telah kita pelajari, seperti regresi, model data panel, hingga pengujian asumsi klasik dan time series dan lain sebagainya, kita dapat memperoleh keterampilan dalam membaca data, menginterpretasikan hasil, dan menyusun rekomendasi yang berbasis bukti ilmiah. Secara keseluruhan, ekonometrika ini adalah alat analisis penting bagi setiap calon ekonom ataupun pembuat kebijakan yang ingin bekerja dengan data secara objektif dan menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat diuji secara ilmiah. Demikian penjelasan saya mengenai analisis ekonometrika.
Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.